Itu hukuki zaujati wal auladi. Jamaah sekalian, kita lanjutkan kembali pengajian kita yang tertunda selama Ramadan. Kini kita lanjutkan kembali, masih berkaitan dengan syu'abul iman, cabang-cabang keimanan yang harus kita lakukan, yang harus kita laksanakan agar tercapai kesempurnaan keimanan kita kepada Allah. Dan berkaitan dengan itu, masih masuk pada malam hari ini, yaitu cabang keimanan yang situna, ya, masuk cabang keimanan yang ke-60. Apa cabang keimanan yang 60 yang harus kita lakukan adalah, ya, hifzu huququ zaujati wal aulad, yaitu menjaga hak-hak istri dan hak-hak anak, ya. Jadi membangun keluarga atau menentukan pernikahan, berumah tangga, bukan hanya sekedar saya terima nikahnya dan kawinnya bulan di bulan dengan mas kawin, ya, seperangkat alat lenong kontak, bukan itu doang, ya. Ada hak anak, ada hak istri yang wajib harus kita tunaikan, yang wajib harus kita laksanakan, gitu. Maka fayajibu ala rajuli nafaqatu zaujatihi bitakhirin tami bihasabil qadri laiki bihi. Maka wajib seorang suami untuk menafkahkan istrinya, ya, memberi makan istrinya dengan sesuatu yang mungkin, ya, dengan biasa dipotranaiki, dengan kehidupan yang layak, bahasa kita, ya, yang sepantasnya, gitu, yang sepantasnya, yang layak. Wahya muqaddaratun fil qillati wal kasrati bi'tibari ihsanihi wa isarihi wa tawasutihi. Kira-kira sedikit dan banyaknya tergantung keadaan kehidupannya, ya. Kaya, kemudian miskin, ataupun sedang, gitu. Jadi tergantung penghasilan, gitu. Tergantung keadaan. Wah, ini yang kaya, umpamanya satu hari 1 juta, wajib 1 juta, gitu, ya. Wah, ini yang sedang mampunya cuma 500 satu hari, wajib 500. Wah, ini yang nggak punya 20.000 sehari, wajib 20.000. Nah, ini yang pilih yang 20.000. Ada bininya mau makan mengejar. Ya, jadi tergantung keadaan. Wajib perharinya semua mampunya 50, ya. Mampunya sehari 100, mampunya sehari 200, tergantung keadaan suaminya. Itu namanya wajib nafkah, ya, namanya wajib nafkah, gitu, ya. Pahri yang buru-buru tuh wajib bisa nyari beras belum,
juga dulu ya, kalau belum bisa nyari beras sehari 2 liter jangan nikah dulu, kata orang tua dulu tuh. Bahasa orang tua dulu tuh kayak gitu ya, bahasa orang tua dulu kan kayak gitu ya Pak Yunus ya. Karena itu ya bukan sekedar anak orang kita bawa pulang ya, ada kewajiban di situ. Cuma bahasa namanya orang ngaji, orang tua dulu kan begitu jernahnya gitu. Padahal itu apa yang dia omongin hukum ya, apa yang dia omongin itu adalah hukum. Gak main-main. Orang tua ngomongin sekilas seperti bercanda. Emang lu bawa bocah lu bisa nyari beras tuh orang tua dulu ya kan. Bahasa orang tua kayak dulu kan, kalau anaknya udah mulai bawa cewek apa gitu ya bu ya bu gitu kan, gitu ya. Nanti kan nanya anaknya kayak gitu ya, lu bawa dia udah bisa nyari beras. Bahasanya simple, bahasanya kelihatannya kayak bercanda gitu loh, tapi ternyata itu hukum. Nah disinilah kita jelasin, disini kita bahas seperti itu. Wala tasqutu nafaqatuha bimubdihiz zaman bila infaqin bal tasiru dainan ala rajuli. Dan tidak gugur menafkahkan istri dengan waktu yang terlewati. Biasanya sehari kemampuannya gocap, banyak kayak gitu. 10 hari kagak ngasih-ngasih, kali gocap berapa ya, kali 10 hari lah gopek cu ya Ustaz sama bini ya itu. Emang nyuruh ngopi emang ya apa sih, nyuruh ngopi gak dibikinin kopi udah marah-marah ya. Wah buat bini pagi-pagi kan, kalau bini-bininya pada ngaji nih bahwa ditagih, nggak berani kita minta kopi, nggak ada berbayar. Ya seperti itu ya, seperti itu. Bal tasiru dainan ala rajuli, tetapi tasiru dainan ya, infak yang terlewatkan itu tasiru dainan, menjadi hutang ya, ala rajuli, atas suami. Dapat 10 hari ya, mohon maaf emang ini lagi paceklik, emang lagi nggak dapat duit itu, emang belum dapat duit, jangan bohong ya. Di kantong ada ngomong kayak gitu, jangan bohong, jujur ya. Nggak apa-apa, saya ridho, bebas kita. Juga nggak ngomong kayak gitu, bor ya, harus begitu, minta ridhonya ya, minta ridhonya biar supaya kita dibebasi gitu. Tapi jujur hari nggak punya duit bisa katanya 500.000 durhaka kita mau suami istri, dosa kita sama istri ya. Nah, seperti itu kan kehidupan. Makanya untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah nggak cukup cuma didoain yang hadir pada saat nikah, didoain ayo kita doain si fulan bin fulan supaya jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, agar jadi keluarga yang berkah. Tapi dia nggak penuhi hak istri, hak anak, nanti juga hak apa sih suami, punya hak semua, punya kewajiban semua gitu. Ya, jadi membangun rumah tangga itu gak semudah membalikan telapak tangan, perlu ilmu. Istrinya punya ilmu, suaminya punya ilmu, nanti saling ridho, saling ikhlas gitu. Li'anna nafaqata zaujati mu'awadatun fi muqabalati tabki ya, karena apa? Li'anna nafaqah, karena sesungguhnya nafaqah itu ya, nafaqah istri itu
muawadotun itu akad. Ketika saya terima nikah dan kawinnya, maka kewajiban orang tuanya sepenuhnya tanggung jawab kita. Itu bukan akad ya. Ketika kita ngomong kayak gitu, kewajiban semua yang diwajibkan oleh orang tuanya kembali menjadi kewajiban suaminya. Bila bihilafi nafaqatil qarib fa innaha tasqutu bidzalika li annaha muawatu. Beda dengan kita nafkah kepada saudara ya. Istri saudara beda ya. Kalau nafkah kepada istri mah wajib ya. Tapi kalau nafkah kepada qari saudara, po, adik, abang, saudara kita enggak ya. Bukan hitungannya anak dan istri itu. Fa inna tasqutu bidzalika, maka sesungguhnya nafkah kepada saudara mah gugur. Li annaha muawanatun, karena nafkah kepada saudara mah hukumnya muawanah, bukan lagi wajibah ya. Kalau anak istri wajibah, tapi kalau saudara muawanah kalau ada rezeki ya. Jadi nggak dihitung kayak kita istri sama anak setiap hari gitu. Sama saudara mah muawanah, kapan punya rezeki banyak harus ngasih. Ketika memang dia nggak ada rezeki nggak ngasih, nggak apa-apa, nggak dosa, nggak dihitung utang. Itu bedanya ya. Jadi bedanya nafkah ke istri dan anak itu mah wajibah, hukumnya wajib. Tapi nafkah memberi sesuatu kepada saudara mah itu muawanah, pertolongan atau menolong. Jadi kapan mampunya, kapan punyanya, nggak dihitung utang. Kemudian setelah kita paham bahwa tentang nafkah terhadap keluarga seperti itu hukumnya ya, paham ya. Ini tergantung keadaan keuangannya, yang sedang berapa, yang susah berapa, yang kaya berapa, itu wajib. Kemudian wajibu ala rajuli aidan, dan wajib kembali ala rajuli, ada seorang suami, ta'limu zawjatihi matahtaju ilaihi, yaitu mengajarkan istrinya apa-apa yang dibutuhkan atas istrinya, dan furudil ibadah, daripada fardu ibadah, wa sunaniha, dan sunnah ibadah, ila toharati, daripada bersuci, wa sholati, dan sholat, wa zakati, zakat, wa saumi, dan puasa, wa haji, dan haji, wa mayata'alaq bil haid, dan apa-apa yang berkaitan tentang haid. Ya. Jadi seorang suami itu bukan hanya sekedar wajib nyari beras doang, atau wajib nyari buat makan doang, tapi seorang suami wajib mengajarkan bab suci, bab toharoh, gitu kan ya, atau sunnah-sunnahnya, atau sholat, hukum sholat, cara wudhu, rukun wudhu, sunnah wudhu ya, rukun sholat, sunnah sholat, wajibnya sholat, waktunya sholat, haramnya sholat, berkaitan dengan sholat. Kemudian zakat, hukum zakat fitrah dan sebagainya, zakat mal dan sebagainya, wasau, kemudian hukum puasa, sunnah puasa, rukun puasa, haram puasa, sah puasa,
wajib puasa yang berkaitan dengan puasa, haji ya semuanya mau berangkat haji, wajib suami ngajarin tuh rukun haji, sunnah haji, apa yang berkaitan dengan haji. Kemudian Allah Ta'ala bil haid, apa-apa yang berkaitan dengan haid. Haid itu lamanya berapa hari, hukumnya bagaimana, cara bersucinya bagaimana, cara mandi junubnya bagaimana, kemudian juga yang lainnya bagaimana. Kalau kita itu nggak diajarkan atau diwakilkan, malah kita nanti dihisab di yaumil qiyamah. Ini itu kudu suruh ngaji. Ya, kita nggak bisa nih. Kita suruh ngaji, nggak mau ngaji, bebas